Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang ibu cintai, ibu sayangi, ibu banggakan. Selamat berjumpa dengan ibu yang ketiga kali, yaitu hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2020. Nah, pada pagi hari ini ibu akan melanjutkan, yaitu KD-nya 1.3 ya. Tapi sebelum ibu maju ke tingkat materi, ibu udah sajikan sebelum materi, yaitu lagu-lagu nasional yang sesuai dengan materi yang ibu sampaikan. Kenapa? Setiap ibu pertemuan sama kalian, karena ibu adalah ahli PKN, tulisan PKN, ibu selalu menyajikan lagu-lagu nasional untuk kalian, supaya kalian tetap mengingat sejarah, mencintai lagu-lagu wajib dan lagu-lagu nasional ya. Sebagai generasi yang akan datang, kalian harus tetap menjunjung tinggi, tetap mencintai lagu-lagu nasional kita. Anak-anakku yang ibu cintai, ibu sayangi, ibu banggakan, hari ini anak-anak masih tetap daring ya, belajar dari rumah. Tetapi bagaimanapun kita harus tetap semangat. Bapak dan ibu guru semua berusaha keras membuat bagaimana kalian tetap belajar dengan senang walaupun dari jauh. Bapak dan ibu guru merindukan kalian tentunya. Tapi karena keadaan masih kondisi COVID seperti ini, masih pandemi yang masih dalam tahap pemulihan ya, kita tetap semangat belajar. Semangat belajar terus ya. Kita mencari solusi dan solusi agar kalian tetap semangat ya. Marilah kita ikutin aturan yang ada, jadi supaya cepat pandemi ini selesai dan kita kembali ke sekolah. Anak-anak ibu yang ibu cintai, ibu sayangi, ibu banggakan, hari ini materinya yaitu tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi dasar negara Indonesia itu tidaklah mudah. Melalui perjuangan pengorbanan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Tanpa pahlawan kita tidak ada artinya sekarang. Entah negara kita udah menjadi milik penjajah. Maka itulah kita tetap menghargai para pahlawan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia sampai mempunyai dasar negara kita, yaitu Pancasila. Dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, tentunya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas. Mempunyai ciri khas yang berbeda dengan negara lain, mempunyai karakteristik dengan negara lain. Negara lain tidak punya Pancasila, tetapi kita punya. Ya, menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia itu pun tidak mudah, anak-anak. Melalui proses, melalui perjuangan, melalui pengorbanan, pertumpahan darah. Ya, jadi anak-anakku, kalian betul-betul harus bisa mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia ini dengan baik. Di sini Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia ya, mempunyai karakteristik dan ciri khas. Di dalam Pancasila ada 5 sila. Di dalam 5 sila itu semuanya mengandung nilai dan arti satu persatu dari sila itu sendiri. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dimanapun ya, kita adalah bangsa Indonesia, kita adalah warga negara Indonesia, percaya dengan adanya Tuhan yang Maha Esa yang memberikan kita bumi tercinta ini melimpah ruah untuk kita semua. Percaya dengan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Di dalam sila pertama, yaitu Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, di Indonesia ini ada bermacam-macam agama. Ada satu yaitu agama Islam,
Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, di antara satu dengan yang lain, antara pemeluk umat beragama, kita wajib saling menghargai dan menghormati. Itu tercantum di dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kita negara bertuhan, berketuhanan. Tentunya kita saling menghargai antara umat beragama. Karena semua umat beragama mempunyai tujuan yang baik tentunya. Cuman dengan cara yang berbeda-beda. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini, di dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanusiakan manusia. Ya. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghargai kemanusiaan, saling membantu, saling peduli sesama. Apalagi dikaitkan dengan kondisi COVID sekarang ini. Antara satu dan lain harus bekerja sama, saling membantu, saling meringankan beban. Begitu juga pemerintah ikut terjun langsung dalam menyelesaikan ini. Kita, semua warga negara Indonesia, merasakan hal yang sama dengan adanya COVID ini, yaitu bencana yang tadinya memang tidak tahu akan timbul seperti ini. Tetapi semua ini kita ambil hikmahnya. Dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus saling membantu satu sama lain. Itu baru terciptanya kemanusiaan. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Negara Indonesia adalah bersatu untuk mencapai kemerdekaan ini. Bersatu dalam segala hal, tidak bercerai-berai. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk mencapai kesejahteraan, untuk mencapai keamanan negara kita adalah harus bersatu. Untuk mencapai negara kita maju, bersaing dengan negara-negara lain dengan teknologi yang sekarang ini semakin maju, kita harus tetap bersatu. Jangan sampai terpecah belah oleh apapun, jangan sampai terpengaruh. Kalian sebagai generasi yang akan datang harus bisa menjunjung tinggi nilai persatuan negara Republik Indonesia yang tercinta ini, yaitu yang terkandung di dalam sila ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Indonesia terkenal dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apapun harus dimusyawarahkan bersama untuk mengambil keputusan bersama. Jadi, di dalam sekecil apapun kita harus tetap musyawarah untuk mencapai tujuan yang kita capai. Di dalam pembangunan pun kita musyawarah. Di dalam segi apapun kita tetap musyawarah. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kita ingin makmur, ya, berkeadilan dan kemakmuran. Berkeadilan dalam arti kita menjunjung tinggi hak yang sama, hak dan kewajiban yang sama, di mata hukum sama, tidak ada perbedaan. Kita dilindungi dan dijamin oleh negara sama, melaksanakan hak dan kewajiban yang sama. Jadi kita bersikap sesuai dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah bersikap adil, ya, apalagi kok dengan kondisi pandemik seperti ini, ya, sudah berusaha untuk kita adil, sosial, sesuai dengan kemampuan, dengan keadaan. Jadi semua hak dan kewajiban harus kita penuhi. Baru hak kita ambil, kewajiban kita penuhi, ya, sesuai dengan apa yang ada di negara kita. Di mata hukum kita sama. Siapa yang melanggar pastinya dihukum.
sesuai dengan apa yang dia perbuat. Anak-anakku yang ibu cintai, ibu sayangi, kalian sebagai generasi penerus, tentunya jadilah generasi penerus, pahlawan-pahlawan yang akan datang, ya, pahlawan-pahlawan meneruskan perjuangan para pahlawan masa yang lama, masa lalu, masa lama, orde lama, kalian yang akan datang. Jadi mari kita isi kemerdekaan ini dengan kesungguhan, dengan arah yang positif, dengan globalisasi, dengan sekarang ini semua pakai digital, kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Anak-anakku yang ibu cintai, ibu sayangi, dari sinilah ibu tadi jelaskan mungkin singkat, ya, walaupun dari rumah ibu tetap semangat untuk kalian semua. Ibu melakukan apapun yang terbaik untuk kalian semua. Ibu melaksanakan apa yang terbaik untuk kalian. Anak-anakku, di sini ada tugas kalian membaca buku paket yang sudah dibagikan dari sekolah. Walaupun sekarang udah canggih siapapun, membaca adalah penting, karena membaca adalah jendela ilmu pengetahuan. Kalian menjadi bisa dapat pengetahuan karena dari membaca. Di sini baca halaman halaman 13, 14, 15, 16. Kalian baca halaman 13, 14, 15, 16 buku paket PKN yang sudah diberikan oleh sekolah. Setelah kalian baca, kalian amati, kalian pahami, ya, baca. Setelah itu kalian rangkum, bikin rangkuman, ringkasan dengan tulisan. Anak-anak, ibu ingatkan, kalau menulis jangan lupa di mana letak huruf besar. Masih ada yang salah, tapi tidak apa-apa. Salah itu untuk memperbaiki, ya. Jadi menulislah, tetap menulis, berkarya, ya. Setelah itu kalian rangkum di buku tugas PKN, kalian foto, kalian nanti kirim ke WA grup, ya, grup kelas tapi mapel PKN, ya nak, ya. Jangan capri, kalau capri kebanyakan, kan ada grup kelas PKN yang pengajarnya ibu. Itu yang tadi grup untuk merangkum, tapi sekarang tadi itu tugas untuk merangkum, sekarang tugasnya untuk menjawab, yaitu KD-nya 1.4, ya. Pertama adalah apa arti Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia? Apa arti Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia? Ibu ulang lagi. Apa arti Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia? Yang kedua, hubungan sila, yaitu persatuan Indonesia. Hubungan sila kesatuan Indonesia. Ibu ulang, yang kedua adalah hubungan sila kesatuan Indonesia. Yang ketiga, apa nilai ketuhanan yang Maha Esa? Apa nilai ketuhanan yang Maha Esa? Yang keempat, apa nilai kemanusiaan yang adil dan beradab? Apa nilai kemanusiaan yang adil dan beradab? Yang berikutnya, yang kelima, apa nilai persatuan Indonesia? Apa nilai persatuan Indonesia? Yang kelima, apa nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Ibu ulang ya sekali lagi, kalian catat, ulang sekali lagi soalnya. 1. Apa arti Pancasila? Apa arti Pancasila? 1. Kesatuan. Ulang ya,
Mungkin tadi yang pertama ada sedikit kesalahan, diulang. Apa arti ya dari sila kesatuan ya? Apa arti Pancasila sebagai satu kesatuan? Arti Pancasila adalah satu kesatuan. Yang kedua, hubungan sila satu dalam Pancasila. Hubungan sila satu dalam Pancasila. Yang ketiga, apa nilai ketuhanan yang Maha Esa? Yang keempat, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Yang kelima, nilai persatuan Indonesia. Yang keenam, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir ya, yang ketujuh yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian baca, ya, baca pasti ada di situ. Soalnya di situ-situ juga kalian boleh tambah pengetahuan, kalian cari dari Google ya. Jangan bingung, sekarang ini mudah, semua dipermudah. Oke? Anak-anak ibu, cukup sampai di sini yang ibu sampaikan. Jangan lupa pesan ibu, anak-anakku, ya. Ikutin peraturan pemerintah dalam pemulihan pandemi, yaitu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Ya, jangan lupa itu anak-anakku. Semangat. I love you. Salam kasih sayang dari ibu. Jangan lupa subscribe di channel ibu Gemar Belajar PKN bersama ibu guru Butari SMP 70 Negeri Jakarta Pusat. Oke, salam, I love you.